wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Endang Triwahyuni, Kepala Lab Kimia Analitik Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kami hormati narasumber pada webinar Analytical Chemistry in Context seri kedua, Profesor Rianto dari Kimia UII, kemudian Bapak Dr. Andes Roto MN PhD dari Kimia UGM. Nah, pada kesempatan hari ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik rekan mahasiswa semua yang meluangkan waktu untuk menghadiri webinar series dari Lab Kimia Analitik UGM, di mana ini adalah seri kedua dari beberapa seri yang kita rencanakan di depan. Nah, Lab Kimia Analitik di semester ini sampai akhir tahun berencana menyelenggarakan sekitar 8 seri seminar kimia khusus untuk analitik dan aplikasinya, sehingga mohon jangan lupakan jadwal-jadwal yang akan datang di seri-seri berikutnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah untuk seri Analytical Chemistry in Context kedua akan mengambil tema elektrokimia dan aplikasinya, terutama untuk energi dan lingkungan. Nah, narasumber kita ada dua. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Roto, MN PhD. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Kimia FMIPA UGM. Beliau S1 lulusan Kimia UGM, kemudian S2 dari Keio University Jepang, dan S3 dari alumni New Brunswick di Kanada. Nah, sekarang Pak Roto ini adalah Ketua Prodi S2 Kimia UGM. Kemudian narasumber kita kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Rianto, MSI PhD. Beliau saat ini adalah Dekan Fakultas MIPA UII. Beliau S1 alumni dari Universitas Jambi, kemudian S2 beliau alumni Kimia UGM, dan S3 dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia, untuk kesempatan pertama nanti akan langsung dilanjutkan di narasumber kedua. Jadi flow-nya adalah nanti narasumber pertama akan menyampaikan materinya atau paparannya sekitar 30 menit, kemudian akan langsung dilanjutkan oleh narasumber kedua, yaitu Prof. Rianto, sekitar juga sama 30 menit, kemudian sekitar 45-50 menit untuk diskusi. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian dan hadirin sekalian, pertanyaan bisa mulai diajukan lewat chat. Nanti saya akan memilih atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan di chat, dan pertanyaan bisa dituliskan langsung sambil mendengarkan atau memperhatikan paparan dari narasumber, baik Pak Roto ataupun Prof. Rianto. Begitu nggih? Jadi begitu aturannya dan flow-nya yang kita rencanakan. Narasumber keduanya akan memberikan paparan dulu masing-masing sekitar 30 menit, baru kita lanjutkan dengan diskusi hingga maksimal jam 11 siang. Saya kira itu untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Mari sesuai dengan kebiasaan dan kepercayaan kita masing-masing, kami hantarkan untuk berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kami persilakan Pak Roto untuk memberikan paparannya berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. 30 menit sekitar, monggo Pak Roto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, dan terima kasih juga Pak Rianto yang hadir di forum ini. Saya langsung coba share slide ya. Nanti mohon infonya kalau sudah bisa dibaca ya slide saya.
Pak Herman udah keluar ya? Udah keluar dari dari Dareng, Pak. Oke, saya masuk ke share window ya. Oke. Sudah terbaca Pak Herman? Halo Pak Herman. Monggo Pak, tinggal di slideshow Pak, monggo. Oke, siap. Baik teman-teman dan juga rekan-rekan yang ada di seluruh tanah air ini, saya terima kasih diberi kesempatan oleh Lab Kimia Analitik untuk menyampaikan sharing mungkin ya, sharing riset di grup saya. Nah mohon maaf ini slide-nya memang saya buat dalam bahasa Inggris karena kadang-kadang saya diminta untuk seminar juga kalau assessment RSC, jadi sekalian buatnya. Supaya enggak dua kali, jadi slide-nya semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, judulnya adalah Rapid Electrochemical Degradation of Organic Pollutant Using Electroactive Anode. Nah, sesuai dengan judulnya, maka ini adalah kajiannya fokus pada elektrokimia daripada anoda yang kita gunakan sebagai anoda atau elektroda kerja kan gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas tentang aplikasi elektrokimia sebenarnya sangat luas sekali ya. Nah, kita tidak menyadari bahwa kita tiap menit menggunakan sistem elektrokimia, menggunakan baterai dan lain sebagainya mungkin ya. Kalau kita lihat yang di sekitar kita saat ini yang lagi hot adalah penggunaan mobil listrik gitu ya, atau electric cars. Dan mobil yang paling laku saat ini dibuat oleh perusahaan yang namanya Tesla. Nah, itu menggunakan sistem electric car yang mana menggunakan baterai juga. Kemudian ada solar system dan sebagainya. Saya kira. Nah, kalau kita lihat ini dunia elektrokimia dari mulai redox system, baterai, kapasitor, mobil listrik, korosi juga termasuk bagian dari elektrokimia, kemudian solar cell atau panel surya, industri produksi klorin dan sodium itu natrium ya, itu merupakan industri besar yang sampai saat ini nggak ada tandingannya, menghasilkan natrium yang digunakan untuk berbagai macam keperluan dari mulai memproduksi NaOH dan sebagainya gitu ya. Electroplating, fuel cell, fotosintesis. Nah, jelas fotosintesis adalah merupakan proses elektrokimia juga dengan bantuan sinar matahari, bahkan sampai sistem saraf kita itu adalah proses elektrokimia. Ada juga yang mengatakan bahwa memori di dalam otak kita itu juga suatu sistem elektrokimia. Jadi luar biasa memang aplikasi elektrokimia baik di kehidupan sehari-hari merupakan dalam sistem biologi kita. Namun kadang-kadang kita tidak menyadari ya. Nah, kita lihat ini dari mulai fuel cell, kemudian superkapasitor, reaksi redox pada korosi. Ini adalah contoh proses elektrokimia yang terjadi setiap detik ya. Bahkan kerugian karena reaksi oksidasi logam itu bisa mencapai ribuan triliun per tahun itu karena kerusakan misalnya konstruksi baja pada jembatan, gedung dan sebagainya. Ini proses elektrokimia yang berjalan sangat cepat ya, sangat-sangat cepat, di mana logam itu mengalami reaksi oksidasi, menerima dan melepas elektron kemudian menjadi ras atau besi oksida gitu ya. Baterai saya kira kita semua menggunakan ya, hampir tiap saat kalau kita start kendaraan bermotor itu pasti energi yang pertama digunakan adalah baterai. Ya, yang umum adalah menggunakan baterai PbO2 sebagai anodanya, kemudian katodanya Pb2+ dan seterusnya. Ada sekarang mungkin baterai kering menggunakan kalsium oksida dan lain-lain. Nah, sedikit tentang jenis elektrokimia atau sel elektrokimia. Jadi sel itu berarti ada pasangan antara anoda dan katoda. Kita bagi menjadi dua kelompok sebetulnya, yang satu yang spontan, reaksi yang berjalan langsung seperti misalnya dalam baterai bekerja itu kita hubungkan antara anoda dengan katoda kemudian arus mengalir. Ya sederhana sekali ya. Ini kenal dengan galvanic cell karena namanya yang menemukan adalah Luigi Galvani, orang Italia ya. Kemudian yang kedua adalah kebalikan dari yang pertama, yang reaksi spontan, itu adalah reaksi yang kebalikan. Artinya reaksi elektrolitik ini bisa berlangsung kalau kita sediakan
beda potensial dari luar. Misalnya pada proses elektrolisis, elektroplating, dan lain sebagainya. Nah, kita saja nanti akan fokus pada bagian yang kanan ya, yaitu menggunakan electrolytic cell untuk menghasilkan suatu reaksi kimia yang terjadi pada anoda oksidasi ya, di mana kita gunakan pada proses elektrodegradasi polutan ya, zat warna dan lain-lain. Nah, beberapa contoh, kembali ke contoh ya sel elektrokimia, ini sel galvanik terjadi secara spontan ya, ini adalah contoh sel galvanik juga, korosi logam, kemudian sel elektrolisis, misalnya kita memproduksi tadi klorin dengan natrium menggunakan lelehan natrium klorida pada suhu tinggi, di elektrolisis menghasilkan logam Na dan gas Cl2 ya. Nah, sekarang untuk proses elektrokimia yang terjadi di permukaan, itu kita biasanya menggunakan diagram apa namanya volcano plot ya. Volcano plot adalah diagram gunung yang untuk menggambarkan bagaimana reaksi spesies yang ada dalam lautan itu bisa berinteraksi dengan permukaan elektroda. Nah, semakin besar atau semakin kuat interaksi antara elektroda dengan spesies yang ada di dalam larutan, maka akan semakin besar timbul arus yang dihasilkan. Jadi J adalah densitas arusnya ya. Atau sebaliknya, kalau semakin kecil spesies yang berinteraksi dengan permukaan elektroda, maka nanti akan menimbulkan arus yang kecil. Atau dengan kata lain dalam bahasa elektrokimia ya, semakin besar arus yang ditimbulkan dari suatu reaksi, maka laju reaksinya adalah semakin besar. Atau sebaliknya, kalau laju reaksinya makin kecil, berarti arus yang dihasilkan adalah makin kecil. Itu adalah konsep elektrokimia. Jadi perubahan atau perpindahan elektron dari satu sisi ke sisi lain, dari anoda ke katoda ya, perpindahannya dari anoda ke katoda, itu bisa diukur sebagai suatu laju reaksi yang dalam elektrokimia biasanya kita ukur sebagai besarnya arus. Jadi kinetika reaksi pada elektrokimia sebenarnya ditentukan oleh besarnya arus yang mengalir. Nah, ini contoh kalau kita bicara nanti kita akan bekerja menggunakan elektroda seperti ini ya. Kita punya elektroda misalnya alloy atau platinum atau titanium yang dia tidak dimodifikasi permukaannya. Kita akan punya ini spesies anion kation yang ada dalam larutan. Kemudian untuk terlibat dalam reaksi, maka anion atau kation harus mendekat ke permukaan elektroda. Nah, salah satu fungsi elektroda fungsional itu adalah bagaimana dia menyediakan elektron atau menerima elektron ya, sebaliknya. Kalau menyediakan itu berarti anoda, atau menerima elektron dia sebagai katoda, sehingga reaksi bisa berlangsung. Nah, kecepatan transfer elektron, saya ulangi ya, kecepatan transfer elektron yang terjadi pada permukaan elektroda itu akan menentukan keberhasilan daripada reaksi itu. Jadi kinetika reaksi bisa dilihat bagaimana cepat interaksi antara ion yang ada dalam larutan dengan spesies yang ada di permukaan elektroda. Nah, pada hari ini, khusus hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menyediakan elektroda yang siap untuk menjembatani suatu reaksi antara spesies yang ada dalam larutan, yaitu polutan ya, dengan permukaan elektroda yang sudah kita modifikasi. Nah, kalau kita lihat ini saya buka Google Scholar saya, itu ternyata elektrokimia itu masih merupakan hot topic ya, karena saya beri warna merah ini publikasi saya, itu ternyata yang high cited juga masih area elektrokimia. Jadi kalau bidang-bidang lain mungkin yang saya mungkin ngerjakan juga analisis gas, kemudian juga nanomaterial, tetapi ternyata dari 7 paper yang ada ini jumlah citasinya paling banyak tetap dari elektrokimia ya. Jadi terlepas apakah itu lebih lama atau tidak, tapi citasinya masih jalan. Artinya apa? Bahwa ilmu elektrokimia itu masih terus berkembang, dan sayangnya di tempat kita ini tidak berkembang dengan baik ya. Mungkin karena fasilitas riset, mungkin karena ketertarikannya dan sebagainya. Tapi sebetulnya aplikasinya tadi sudah saya singgung di depan sangat-sangat luas. Nah, pada hari ini saya akan share sedikit ya aplikasi reaksi elektrokimia yang terjadi pada permukaan elektroda tadi.
di mana elektroda yang berfungsi sebagai apa namanya media transfer elektron. Jadi saya ulangi, media untuk transfer elektron pada apa namanya remediation atau lingkungan ya, atau environmental remediation. Ya, jadi kita tahu bahwa polutan itu adalah suatu senyawa yang mempolusi suatu sistem gitu kan. Bisa udara, bisa atmosfer, bisa juga itu adalah senyawa organik atau anorganik. Ya, hari ini saya akan membahas ini yang organik saja ya. Nah, ini kalau kita lihat dari apa namanya EPA ya, ini saya ambil dari datanya EPA. Itu ada 12 polutan organik yang persisten. Persisten itu artinya adalah ada di lingkungan yang ini umurnya ratusan tahun ya. DDT itu bahkan di Amerika sudah di phase out tahun 1970 gitu kan, tapi di Indonesia masih dipakai. Dan itu katanya menurut studi itu bisa waktu paruhnya bisa lebih dari 100 tahun. Nah, ini kalau polutan organik itu tidak ditangani, maka lama-lama apa namanya perairan kita, tanah kita, air laut kita, sungai kita akan tercemar ini ya. 12 persisten organik polutan ini. Mungkin ini sebagai contoh aja bagaimana pentingnya kita menangani apa namanya limbah ya terutama. Nah, saya ingin mengusulkan satu metode yaitu dengan electrochemical degradation menggunakan elektroaktif elektrod ya, yaitu anoda. Nah, saya untuk testing apa awal itu menggunakan zat warna yang saya kira paling banyak dipakai di industri, memberi warna biru biasanya untuk apa namanya sabun dan lain sebagainya. Warna birunya biasanya dari methylene blue ya. Ini strukturnya saya kira saya nggak perlu menjelaskan lebih detail. Nah, kemudian pada satu reaksi yang kita bahas tadi adalah reaksi redoks yang ada di permukaan elektroda itu kita akan bekerja memilih elektroda yang pas untuk anoda. Anoda adalah suatu tempat di sel elektrokimia di mana terjadi suatu reaksi oksidasi ya atau reduksi ya. Untuk reaksi oksidasi terjadi di anoda, kemudian reaksi reduksi terjadi di katoda ya, terjadi di katoda. Jadi sumber elektron adalah anoda, penerima elektron adalah katoda. Kalau kita lihat sistem elektrokimia yang 3 sel itu juga sama, bedanya adalah kita punya apa namanya reference gitu ya, ada referensi sini atau elektroda pembanding gitu ya. Oke, nah untuk sistem elektroda 3 sel, ya untuk sistem elektroda 3 sel, maka elektrokemis itu biasanya paling banyak akan meneliti atau menginvestigasi bagian di mana elektroda kerja atau working electrode itu sebagai area untuk diteliti lebih detail ya. Kalau counter electrode biasanya logam yang tidak mengalami reaksi redoks, kemudian reference itu biasanya kita gunakan apakah AgAgCl atau Calomel dan sebagainya. Tetapi fokus kajian biasanya, fokus kajian kita kalau mempelajari elektrokimia adalah di working electrode atau elektroda kerja kita. Nah, untuk working electrode itu ada 2 yang apa namanya yang dikelompokkan dalam kelompok besar itu ya. Jadi yang elektroaktif itu yang artinya dia bisa menyediakan elektron dan menangkap elektron. Kemudian yang non elektroaktif ini yang inert ya. Jadi yang non elektroaktif itu misalnya platinum, kemudian emas, karbon itu termasuk yang non elektroaktif. Nah, untuk bisa memanfaatkan reaksi elektrokimia dalam proses yang kita inginkan, maka kita akan memilih elektroda yang elektroaktif. Artinya apa? Elektroda elektroaktif adalah elektroda yang bisa memberikan elektron dengan cepat atau bisa menerima elektron dengan cepat. Jadi kalau di dalam industri baterai itu misalnya mengapa ada baterai yang bisa bertahan lama dan sebagainya itu ya karena mereka bisa menyediakan apa namanya spesies elektroaktif ya, anodanya atau katodanya. Biasanya untuk baterai kering itu adalah katodanya ya, yang dalam jangka waktu lama dan arus yang besar. Nah, saya mencoba untuk meneliti bidang ini terkait dengan mungkin bagian apa namanya penelitian sebelumnya itu
beberapa elektroda yang menjadi hot topic saat ini adalah elektroda platinum oksida. Ini kalau platinumnya memang tidak elektroaktif ya, tapi kalau sudah terbentuk menjadi platinum oxide, ini PTOX, ini bisa PTOH, PTO, PTO2, dan seterusnya. Kemudian titanium oksida juga. Grafit dan grafin, ini secara intrinsik sebenarnya tidak elektroaktif, tapi kalau kita modifikasi jadi grafen, dia akan menjadi elektroaktif. Kemudian PbO2 juga ya, PbO2 juga merupakan elektroda yang katakanlah mungkin aplikasinya sampai saat ini yang paling luas itu karena memang dipakai untuk baterai. Cuma masalahnya PbO2 itu merupakan pencemar kan gitu ya. Dan stainless steel dan lain-lain, ini kita sedang mengembangkan beberapa material untuk elektroda anoda. Nah, satu contoh ini yang kita sampaikan di sini adalah misalnya kita menggunakan grafin ya. Ya, grafin adalah merupakan turunan dari grafit gitu ya. Grafit kita elektrolisis menggunakan electroexfoliation, kita dapatkan grafin. Jadi grafin adalah struktur 2 dimensi dari karbon yang kira-kira seperti jaring ya, di mana tiap simpul itu adalah karbon, kemudian membentuk jaring 2 dimensi. Ini cara sintesisnya di lab, kita gunakan proses elektrokimia menggunakan lithium sulfat sebagai elektrolit, kemudian sumber grafennya dari grafit, kita dapatkan layer material yang namanya adalah grafin flakes ya, atau lapisan-lapisan atau potong-potongan ya grafin. Kemudian untuk fungsionalisasi supaya menjadi elektroaktif ya, kita coba oksidasi, reduksi dan sebagainya. Bisa dioksidasi menggunakan misalnya peroksida H2O2 atau menggunakan ultrasonikasi dicampur dengan oksidator yang lain. Ini contoh yang kita kerjakan adalah menggunakan ultrasonikasi kemudian dicampur dengan reaktor misalnya dengan UV dan sebagainya ya. Ultrasonikasi yang kita kerjakan di sini adalah menggunakan ultrasonikasi dalam media air aston dengan rasio tertentu, kita dapatkan adalah grafin oxide. Nah, grafin oxide seperti yang dilihat ya, ada gugus OH, mungkin ada epoksida juga. Itu adalah gugus di mana yang akan menerima atau melepaskan elektron ketika terjadi reaksi. Ya, kalau kita bandingkan dengan karbon, itu akan sulit menerima atau melepas elektron. Tetapi kalau sudah jadi grafin, dia akan mudah untuk menangkap dan melepaskan elektron melalui gugus fungsi ada di permukaan. Jadi seperti kemarin ketika seminar ada yang menyampaikan juga karbon dot kira-kira sama, cuma bentuknya kalau ini adalah 2 dimensi atau lembaran. Kalau karbon dot itu kan bentuknya 3 dimensi. Bentuknya adalah dot, jadi bentuk 3 dimensi dari karbon. Ini kita karakterisasi grafennya ya dengan menggunakan UV, kemudian juga X-ray, diffraction, dan lain-lain. Kemudian juga dianalisis komposisi kimianya, yaitu menggunakan EDX, strukturnya dasarnya kita lihat dengan menggunakan IR. Ya, jadi kita akan punya karbon-karbon double bond gitu kan, yang ada di sistem grafen. Kemudian ada juga kalau sudah bentuk oksida, jadi seperti ini ya. Bentuk oksidanya, atau apakah dia sebagai grafenol atau grafen oxide, itu ada puncak dari OH dari grafenol yang cukup tajam. Ya, kemudian ada puncak di sekitar 1700 yang menunjukkan itu adalah ada gugus fungsi yaitu karbonil ya. Jadi masih ada karbonilnya juga ada di sana. Nah, yang sebelah kanan adalah raman spektra dari grafen dan grafenol. Nah, ini kita bisa mengevaluasi grafen dan grafenol dari rasio puncak ini ya. Rasio puncak yang ada di sekitar 1400 dengan 1600. Ya, indikasi kalau reaksi berhasil itu adalah ada perubahan puncak dari grafit menjadi grafen. Analisis selanjutnya adalah EDX untuk menentukan komposisi kimianya. Jadi kalau kita lihat, meskipun kita menghasilkan grafen ya, tetapi sebetulnya grafennya sudah teroksidasi sekitar 20% atomnya, 16% atomnya adalah oksigen. Jadi sudah
membentuk hidroksida atau epoksida ya. Kemudian grafit asalnya sendiri ya, grafit asalnya sendiri yang paling atas juga ada karbonnya, berarti sebetulnya grafitnya itu sudah teroksidasi sebagian ya. Ada 2% atom kira-kira adalah oksigen. Ini dari hasil analisis IDX. Nah, kemudian perubahannya kita bisa lihat ya, dari grafit, kemudian grafen, dan kemudian grafen oxide atau grafenol. Itu adalah jumlah komposisi kimia dari oksigen. Jadi 2,94, 16,25, dan 22,02% atom oksigen. Nah, semakin banyak atom oksigennya, maka akan menunjukkan bahwa permukaan dari grafen itu sudah mengalami oksidasi menjadi grafen oxide ya, atau grafenol mungkin kalau dalam bentuk apa namanya, alkoholnya. Kemudian kita tes secara elektrokimia ya, untuk mengetahui apakah dia elektroaktif atau tidak. Jadi kita depositkan di atas permukaan elektroda yang inert, ya tidak 100% inert, yaitu menggunakan stainless steel ya, baja. Nah, ini kita depositkan seperti ini posisinya di atas, jadi ada bentuk film. Nah, ini adalah elektrokimianya. Jadi semakin besar arus yang dihasilkan, itu adalah menunjukkan bahwa dia elektroaktif. Jadi ada yang dioksidasi dan reduksi ya. Jadi bentuk bulb atau gelembung gitu ya. Seperti gelembung itu adalah menunjukkan reaksi redoks dari permukaan grafen oxide. Nah, elektron ini yang kita akan manfaatkan untuk reaksi redoks pada degradasi ya, degradasi zat warna gitu ya. Kemudian kita coba ini untuk tes degradasi zat warna, ini kita gunakan konsentrasi methylene blue 20%, sangat pekat ya. Ini adalah awalnya. Jadi awalnya, kemudian setelah dioksidasi dengan menggunakan elektroda dalam sistem air aja, methylene blue-nya dimasukkan dalam air, kemudian dicampur dengan apa namanya, elektrolit, yaitu dalam hal ini NaCl, dan kita oksidasi kira-kira dalam beberapa menit, maka konsentrasinya langsung drop ya. Ini inisialnya yang hitam, kemudian dalam waktu kira-kira ini ya 30 menit sudah tinggal berapa persen aja yang tersisa ya. Ini adalah hasil tesnya sesuai dengan apa namanya, waktu dari 0 menit menjadi 60 menit ya. Itu ternyata dalam waktu sekitar 30 menit itu sudah 90%, 98% ya. Apa namanya, methylene blue ya, yang kita tes untuk sebagai apa namanya, model apa, polutan gitu ya, sudah terdegradasi menjadi ya 90%-nya sudah terdegradasi gitu ya. Nah, ini perkiraan reaksi ini sebetulnya sederhana ya. Kita punya methylene blue, kemudian di apa namanya, oksidasi ya, dioksidasi di anoda. Jadi reaksinya adalah oksidasi, ini di reaksi di anoda menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita tes sekarang apakah betul bahwa reaksinya menghasilkan CO2 dan H2O. Kita lihat ya hasilnya. Kita isolasi senyawanya, kita ekstraksi, kemudian kita lakukan kromatografi ya. Nah, ini adalah senyawa hasil degradasi yang merupakan apa namanya, larutan, kita ekstrak ya menggunakan pelarut organik biasa. Kemudian kita injeksi di kromatografi. Jadi kelihatan bahwa senyawa yang kita apa namanya, ekstrak dari hasil degradasi methylene blue itu hampir ya sesuai dengan data ini, 98% itu terdegradasi kan. Nah, ini dibuktikan dengan data kromatografi gasnya. Ini yang kita pakai adalah untuk waktu 30 menit. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan, mungkin ini masih awal sekali, yaitu pekerjaan dengan menggunakan elektroda PbO2, di mana PbO2 kita tahu bahwa merupakan apa namanya, katoda ya pada baterai ya. Nah, kita manfaatkan sekarang kalau dia kita doping ya, kita doping menggunakan apa namanya, spesies yang elektroaktif ya, spesies yang elektroaktif, kemudian kita gunakan sebagai anoda. Kita coba ini didoping dengan nikel oxide. Jadi NiOX ini bisa nikel hidroksida, nikel oksihidroksida, NiOH 2 kali atau NiOOH atau NiOH 2 kali atau Ni2O dan seterusnya. Itu nanti NOx. Yang sebelah kanan adalah hasil apa namanya, pendopingan tuh.
Nah, ini kita tes sama dengan menggunakan elektrolit NaCl untuk ngetes apakah dia aktif ya. Kita coba untuk memproduksi OCl- ya. Jadi NaCl itu nanti fungsinya dalam larutan adalah menghasilkan OCl- yang juga akan berfungsi pada oksidasi zat warna gitu ya. Ini adalah produksi OCl- sebagai fungsi banyaknya methylene blue yang terdegradasi ya. Jadi kita bisa memanfaatkan OCl- dari reaksi oksidasi NaCl atau Cl-nya sebetulnya. Cl- dioksidasi di anoda menghasil OCl- kan. Nah, OCl- nanti kemudian bereaksi dengan methylene blue sebetulnya. Dua step reaksi ini. Nah, mengapa demikian? Karena PbO2 sendiri itu apa namanya? Dia tidak terlalu elektroaktif ya, sehingga harus didoping ini supaya bisa menghasilkan elektron atau menangkap elektron dengan baik. Ini apa namanya buktinya antara yang terdoping dengan yang tidak. Jadi yang biru adalah yang didoping, kemudian yang merah tanpa doping untuk PbO2 ya. Nggak tes untuk berbagai macam logam, ternyata yang paling baik untuk pendoping nikel apa namanya untuk pendoping PbO2 adalah nikel oksida. Yang nanti memang sesuai dengan teori bahwa nikel itu bisa mengalami reaksi oksidasi menjadi tadi NiOH 2 kali, NiO kemudian Ni2O atau NiOH 2 kali ya. Dan satunya adalah nikel oksihidroksida, jadi NiOOH. Jadi sesuai dengan teori bahwa nikel itu di dalam spesies yang terdeposit di atas permukaan elektroda, di sini ya, di simpang kanan, itu akan mengcoating permukaan dalam bentuk NiO atau NiOOH atau NiOH 2 kali atau NiO2. Dan ini sekarang tinggal kita karakterisasi, tapi estimasi saya atau mungkin secara teoretik ya, itu produknya di antara itu ya, yang ada di permukaan elektroda PbO2 ini. Nah, sebagai penutup ya, mungkin saya sampaikan bahwa kita bisa mendesain elektroda untuk keperluan misalnya pada elektrodegradasi senyawa itu, selektroaktif gitu ya. Asalkan kita bisa memahami ya reaksi yang terjadi di permukaan elektroda dengan memilih spesies yang ada di anoda yang apa istilahnya bisa memberikan elektron atau menangkap elektron dengan baik yang nanti berinteraksi dengan spesies yang ada di dalam larutan. Produk yang utama yang diharapkan adalah CO2 dari hasil degradasi itu sesuai dengan bukti yang diberikan oleh data MS ya, GCMS ya. Nah, kemudian sekarang saya sedang membuat desain alat ini untuk PTOX ya, platinum oksida. Jadi kalau platinum kan tidak aktif ya. Nah, kalau kita turunkan menjadi platinum oksida, maka dia akan menurunkan reaksi oxygen evolution reaction atau OER. Nah, semakin rendah potensial untuk OER, oxygen evolution reaction, maka dia semakin elektroaktif. Nah, ini sedang kita desain alatnya ya. Ini teorinya yang ada di literatur. Oxygen evolution itu terjadi sekitar pada voltase itu kalau di teorinya sekitar 1,2 volt dalam potensial window yang digunakan kalau kita dalam media air. Maka daerah bekerja untuk PTOX adalah yang ini ya, yang daerah puncak naik ini. Di sini adalah terjadi pembentukan oksida dari platinum. Jadi bisa PTO, bisa PTOH 2 kali atau PTO2 ya. Ya, ini kelebihan dari PTOX adalah PTOX itu elektrodenya semakin apa namanya relatif stabil ya, tetapi fungsinya dia bisa menangkap dan melepas elektron dengan cepat. Ini sesuai dengan gambar ini ya, gambar apa namanya voltamogram ini. Jadi kita lihat di literatur juga bahwa pada potensial tertentu itu bahkan ada yang mencoba untuk di-coating dengan cerium juga, itu kinerjanya juga cukup baik ya, bisa menurunkan potensial window sampai beberapa volt itu. Nah, ini beberapa gambar yang kita apa namanya ambil dari apa alat yang kita buat dengan menggunakan PTOX ini. Kita sebut alatnya adalah di electrode system ini. Elektro artinya adalah elektrolisis ya, DI artinya adalah dye ether.
daya zat warna itu adalah pemakan zat warna ya. Sebelah kanan adalah sedang terjadi reaksi, yang sebelah kiri adalah sebelum reaksi kita kombinasi dengan berbagai macam reaksi termasuk radiasi dengan UV dan sebagainya untuk mempercepat reaksi. Nah, ini kita kemarin memberikan alat bantuan dari Bank Mandiri untuk memproduksi alat yang sesuai ini ya. Kita launching di Kulon Progo, ini sedang penyempurnaan alatnya. Beberapa bagian perlu diimprove gitu. Kemudian ini ada beberapa berita tentang launching alat yang kita produksi. Ini ada pembatik di Kulon Progo yang memanfaatkan nanti ya limbah, proses limbah untuk menggunakan elektroda yang kita desain gitu ya. Dan beberapa gambar yang lain ini adalah contoh processing menggunakan, ini yang menggunakan mesin ya, PTOX tadi, dengan voltase kira-kira 30 volt DC ya, kemudian arus 20 ampere, dalam waktu sekitar 1 jam itu bisa mengubah methylene blue yang sebelah kiri atau sebelah kanan kita ya menjadi yang sebelah kiri. Nah, ini adalah saya kemarin sore ke ke tempat workshop kita. Jadi kita membuat elektroda ini adalah PT OX yang terlapiskan pada titanium. Ya, titanium ini luasannya sekitar 10 cm kali 30 cm. Kemudian kita depositkan PTOX di atas permukaan titanium untuk elektrodegradasi waste ya atau limbah. Yang sebelah kanan adalah komponen yang belum dirakit selesai, tapi otaknya sebenarnya ada di sini ya. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada UGM yang mendanai ini melalui RKI ya. RKI adalah singkatan Riset Kolaborasi Indonesia. Dalam 2 tahun kita punya tim batik sehat yang antara lain memproduksi alat ini ya, pekerjaannya. Kemudian dari Bank Mandiri yang menyediakan dana untuk produksi elektro-DI tadi ya, elektro-DI, dan juga sebagian dana berasal dari Bank BNI yang menyediakan peralatan terutama untuk kendaraan angkutnya, yaitu VR ya. Yang mengerjakan tim kita ada banyak ini dari luar ya, ada Pak Fian yang ini adalah diaspora yang sekarang ada di Kochi University. Kemudian Pak Ahmad yang dari fisika dan saya sendiri sebagai tim leader. Terus ada Mas S3 saya ini yang sekarang sedang bekerja di Grafen ya untuk aktif elektrod, Mbak Yusbarina, dan juga ada mahasiswa sarjana yang baru masuk mengerjakan doping elektroda PbO2 dengan menggunakan elektroaktif spesies tadi ya, Mbak Naufa Salsabila. Terima kasih Pak Herman, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roto, paparannya menarik. Namun kita tunda dulu berkaitan dengan pertanyaan. Kita lanjutkan ke narasumber kedua, Profesor Rianto. Beliau banyak juga berkecimpung dalam penelitian terkait dengan elektrokimia. Saat ini beliau juga mendapat tugas sebagai dekan di Fakultas MIPA UII. Prof. Rianto, kira-kira 30 menit kami persilahkan. Oke. Pak Herman, apakah sudah bisa dilihat Pak Herman? Sampun Prof, nggih, Pak Rianto sampun, matur nuwun. Susun, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Prof. Endang, Kepala Lab Kimia Analitik, Pak Dr. Roto, Pak Taufik, Bapak Ibu, dosen saya dulu, Pak di UGM, tadi saya ada Prof. Mubasir, Pak Nurul, Bapak Ibu dosen yang lain, Bapak Ibu mahasiswa. Pertama, saya akan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini untuk mempresentasikan hasil riset, sharing,
Saya terus terang tidak janjian dengan Pak Roto, tetapi ada hal-hal yang sama persis tadi apa yang saya lakukan dan apa yang Pak Roto lakukan begitu. Saya menyangka tadi, kok sama ya ini, mungkin bisa di-share nanti apa kelebihan dan apa kekurangannya Bapak Ibu. Nah, saya juga tidak menyangka ya pesertanya cukup banyak hari ini. Kalau UI mengadakan kegiatan tidak sampai seperti ini ya, 200 lebih. Dan saya akhirnya menjadi mempunyai kesimpulan ya Bapak Ibu ya, yang dulu-dulu saya anggap Bapak Ibu itu benci banget sama elektrokimia, sangat tidak suka gitu ya. Karena elektrokimia itu ilmu yang katanya susah, kemudian hanya transfer elektron, apalagi menyamakan redox gitu ya. Benci banget gitu. Tapi dari pagi ini buku saya dan saya juga tidak menyangka juga loh Bapak Ibu, buku ini itu bestseller atau tidak ya. Setiap tahun saya diberi laporan siapa yang membeli buku ini. Buku ini tuh buku mungkin ya yang selama ini Bapak Ibu dosen, Bapak mahasiswa itu kan memahami elektrokimia itu rumit sekali. Double layer lah, macam-macam begitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu dengar Pak Roto sampaikan itu luar biasa. Benar Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu menyesal lah kalau seumur hidup ini tidak menggeluti elektrokimia ya, terutama orang kimia ya. Mungkin di alam kuburnya akan menyesal gitu ya. Dan saya juga nggak menyangka juga buku ini itu disukai juga mulai dari kalangan anak-anak SMA, perguruan tinggi, industri, bahkan banyak juga yang kan saya setiap tahun diberi report itu ya, kayak royalti lah Bapak Ibu, buku ini gitu. Saya tidak tahu setelah saya tanya Bapak Ibu, kenapa suka buku ini gitu. Ada responden saya tanya begitu, karena ternyata buku ini itu, kata dia, itu tidak basic gitu ya, teori banget gitu, teori minded lah. Biasanya kan teori kemudian aplikasinya tidak jelas. Nah buku ini tuh langsung teorinya bab 1, aplikasi gitu, sehingga banyak yang suka gitu. Nah saya nggak tahu pembagian elektrokimia ya Bapak Ibu ya, tadi Pak Roto menyampaikan mirip-mirip juga lah dengan saya biasanya. Jadi elektrokimia itu mengapa begitu luar biasanya ya Bapak Ibu ya. Semua segmen kehidupan Bapak Ibu, mulai dari kesehatan, lingkungan, energi, semuanya, sintesis ya Bapak Ibu ya, elektrosintesis. Kalau saya memahami selama ini ilmu elektrokimia itu kan dibagi dua, yang spontan gitu, serta merta, artinya bahan-bahan kimia itu jika berkumpul di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dia bisa menghasilkan energi gitu. Kemudian yang kedua itu perlu energi suatu sistem itu. Gitu ya, perlu energi, dan saya memanfaatkan kedua-duanya ini luar biasa Bapak Ibu. Yang kalau kita bicara tentang spontan ya mirip ya, hampir mirip dengan Pak Roto ya. Saya tidak janjian terus terang Bapak Ibu membuat slide ini. Ada dry cell, alkalin baterai, bahkan sekarang Bapak Ibu ada baterai yang bisa dicas loh Bapak Ibu. Gitu, untuk mainan, untuk remote control dan seterusnya ya. Storage, hidrogen fuel cell tadi yang disampaikan Pak Roto juga, microbial fuel cell, ethanol fuel cell, ada korosif ya, corrosion. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kesempatan pagi hari ini saya nggak, teorinya tidak, Bapak Ibu bisa membaca di berbagai literatur. Saya akan menyampaikan riset-riset saya dan siapa tahu Bapak Ibu tertarik begitu. Tapi Pak Roto menyampaikan ada elektroda elektroaktif ya. Saya juga kaget Bapak Ibu waktu itu, riset elektrokimia itu kadang-kadang susah ditebak apa yang terjadi di dalam sebuah sistem ya, susah ditebak. Seperti misalnya tadi Pak Roto menyampaikan metilen blue itu kalau disetrum ya, bahasa kami disetrum lah, itu akan menjadi gas CO2 dan H2O gitu ya. Kadang-kadang ya tidak semudah seperti itu ya, nanti coba dibandingkan dengan riset saya. Nah ini saya pernah mencoba Bapak Ibu, tidak sengaja ya, waktu itu ada proyek gitu, orang akan membuat baterai yang bisa dicas, kan baterai yang kebanyakan kan tidak bisa dicas ya, habis kemudian dibuang, MnO2-nya sudah berubah semua menjadi Mn2O3, dibuang gitu ya. Kemudian sekarang baterai yang bisa dicas, ada satu penawaran, ternyata isinya itu yang paling banyak sekarang adalah NiOH 2 kali, warnanya hijau. Dan saya tidak sengaja waktu itu, nikel itu metal, ya, solid metal, saya celup dia kepada ini sistem gitu, isinya di dalamnya ada KOH bahasa Bapak Ibu waktu itu. Tahu-tahu dalam waktu 10 menit di surface-nya itu sudah keluar ini spons, saya sebutnya sebagai spons ya, SpongeBob ya, kayak bunga karang tuh, amorf.
Ini tidak sengaja Bapak Ibu, terus terang saya menyebutnya dengan ilmu elektrosintesis inorganik. Kan saya mensintesis NiOH2 kali ya, saya cek dengan XPS ya Bapak Ibu ya, spektra X-ray fotoelektron spektroskopi, ternyata memang tadi hampir mirip dengan Pak Rato tadi. Kalau yang warnanya hijau, seingat saya ini Pak, NiOH2 kali. Ketika proses ini dilanjutkan terus, oksidasi berlanjut, dia akan membentuk NiOOH, NiOOH ya, dengan hasil analisis X-ray fotoelektron spektroskopi. Nah ini luar biasa Bapak Ibu, kalau kita bergerak di baterai-baterai yang bisa direcharge, itu sebetulnya membedakan kan isinya Bapak Ibu. Kita bisa berperan di mana orang kimia, bisa berperan ini bahannya. Selama ini kami menggunakan NiOH2 kali itu cukup bagus Bapak Ibu baterai recharge ya. Dan kami juga bisa, yang selama ini kalau Bapak Ibu searching di internet, bagaimana cara orang membuat NiOH2 kali dengan cara yang gampang. Wah ternyata kalau di industri-industri itu ya, Ni ditambah NaOH, tambah ini. Saya nggak sampai 5 menit, sampai 10 menit sudah mendapatkan NiOH2 kali dalam keadaan murni. Ini luar biasa Bapak Ibu pengalaman saya bergerak di bidang baterai recharge ya, waktu itu, kemudian sampai elektrosintesis inorganik NiOH2 kali. Dari sini Bapak Ibu, kemudian kita ditawari untuk membuat bahan-bahan yang lain. Nah ini memang kalau Bapak Ibu selama ini mengenal platinum sama karbon itu inert dan dia tidak aktif ya, tetapi kalau yang aktif seperti CO ya, kobal, kemudian Cu, kemudian nikel, itu luar biasa Bapak Ibu. Memang dampaknya nanti elektroda itu korban ya, tetapi dia adalah step untuk elektrosintesis inorganik dengan cara yang sangat cepat Bapak Ibu. Ini saya betul-betul luar biasa ini. Tapi sudah disampaikan tadi manfaatnya ada lithium ion baterai dan seterusnya, kemudian hidrogen fuel cells, inilah Bapak Ibu kalau di Indonesia itu yang lemah memang riset di sini ya, kadang-kadang tidak applicable gitu ya, risetnya itu tidak applicable, tidak bisa diaplikasikan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu di dunia yang ini aslinya memang hidrogen fuel cell sudah berkembang sangat pesat gitu. Nah ini juga ini Bapak Ibu, saya juga tertarik di bidang ini Bapak Ibu. Bagaimana cara mengolah limbah? Biasanya kami di sini treatment limbah ya, salah satu limbah pemotongan ayam, kemudian yang kami dapat proyek itu dari ini Bapak Ibu, ini perusahaan restoran gitu ya, itu pasti baunya luar biasa, COD-nya di atas 1.500 bahkan sampai 20.000 pernah itu saya analisis. Nah bagaimana cara kita mengubah limbah ini supaya COD-nya turun, kemudian organiknya turun, tetapi kita juga mendapatkan energi. Cuman prototipenya saya tidak bisa foto karena tadi malam saya baru buat ini. Bapak Ibu kalau melihat prototipe di kampus kami sudah ada prototipe untuk microbial fuel cell Bapak Ibu. Ini juga luar biasa mengubah limbah menjadi listrik Bapak Ibu, power ya. Ini luar biasa ini energi ini. Jadi COD-nya turun karena diuraikan oleh mikroba, oleh bakteri yang ada di situ, kemudian diubah menjadi energi listrik. Ini riset di sini luar biasa. Nah, tadi itu kalau kita menyebut dengan bagian elektrokimia, orang menyebutnya dengan spontan, reaksi spontan. Artinya bahan kimia itu ketika bertemu di tempat yang tepat, di saat yang tepat juga, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Memang riset saya tidak begitu banyak Bapak Ibu di bidang itu, terutama yang tadi aja lah, baterai recharge sama microbial fuel cell. Yang paling banyak risetnya ada di sini Bapak Ibu, electrolytic cell ini, yang elektrolisis ini, yang non spontan, itu luar biasa. Tadi di electroplating, ada elektrodegradasi, saya menyebutnya kalau dia hancur semua itu elektrodegradasi. Tapi di beberapa perusahaan itu ada elektrokoagulasi Bapak Ibu. Elektrokoagulasi berarti aluminium ini karena nanti terbentuk koagulan ya atau besi biasanya dipakai. Kemudian electrowining di tambang ya ini ya, electrorefining itu ya Bapak ya, pemurnian emas, nikel, zinc dan seterusnya itu bidangnya di electrowining. Jadi jangan dikira orang kimia misalnya menggeluti kimia itu tidak bisa kerja di tambang tuh. Di mining ya. Itu aplikasi elektrokimia yang paling banyak dipakai di electrowining itu dalam pemurnian ini ya, logam-logam ya.
Kemudian elektroanalisis, nah ini bidang saya sebetulnya, elektroanalisis atau elektrochemistry. Kemudian ada elektrosintesis, nah, salah satunya tadi ya, elektrosintesis. Ini kalau saya bahas Bapak Ibu, wah luar biasa. Elektrokimia itu luas Bapak Ibu, luas sekali benar. Elektroanalisis saja, mungkin Bapak Ibu yang saya pernah kenal elektroanalisis ya, itu ada potensiometrik, ada voltametrik, ada siklik voltametrik, yang sering Pak sampaikan tadi, polarografi, anodic stripping, itu luar biasa Bapak Ibu. Ada sensor, ada biosensor, ada rapid test, wah itu. Semua bidang-bidang di dalam elektroanalisis. Nah ini proyek banyak sekali proyeknya Bapak Ibu. Sudah selesai, ada yang belum ya. Salah satu yang paling saya suka itu adalah ini elektrosintesis alkohol dari karbon dioksida misalnya, kemudian alat diagnostik tes yang non enzim Bapak Ibu. Nah itu yang lagi kita kerjakan sekarang. Kemudian ini reuse ini limbah oli untuk menjadi oli baru atau fuel, itu juga proyeknya seperti itu. Kemudian yang ini elektrodegradasi, elektrokoagulasi untuk batik, tekstil, laundry. Sekarang kita dapat limbah nama screen printing. Nah ini juga ini dari ini tim kami Bapak Ibu, tadi Pak Roto di akhir menyampaikan kami mahasiswa S1 ini, karena S2 kami baru tesis sekarang di Kimia UII. Ini tim-tim yang mengerjakan proyek. Nah ini saya sampaikan yang perkembangan terbaru di tempat saya di UII di lab elektrokimia. Itu diagnostik tes Bapak Ibu. Jadi selama ini kan kalau Bapak Ibu mengenal yang tes glukosa, tes asam urat, tes kolesterol, itu kan cenderungnya Bapak Ibu menggunakan enzimatik ya Bapak Ibu ya. Kalau glukosa ya glukosa oksidase, sehingga K-N-log Bapak Ibu, K-N-log. Tetapi dalam riset ini kami berusaha mengembangkan suatu alat yang dia non enzim, atau orang menyebutnya dengan generasi keempat ya, fourth generation. Jadi generasi keempat itu memang banyak orang yang menyangka tidak mungkin lah elektroda padat gitu. Generasi keempat itu misalnya platinum, apakah platinum itu bisa memberikan respon terhadap asam urat? Itu banyak yang tanya itu, apalagi solid electrode ya, itu banyak yang meragukan lah Bapak Ibu. Tapi kalau saya coba, sudah hampir 4 tahun nih kami coba ya, platinum langsung tanpa saya coating, tanpa saya langsung tanpa membuat komposit macam-macam ya, itu bisa, dan responnya sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa coba aja nanti, jangan ke urin dulu atau darah dulu, Bapak Ibu bisa langsung asam urat itu, tapi dengan ini ya Bapak Ibu ya, dengan apa namanya elektrolit yang cocok ya Bapak Ibu ya, itu responnya luar biasa. Dia bisa membedakan konsentrasi kecil, sedang, tinggi, dan seterusnya. Luar biasa. Ini platinum Bapak Ibu yang atas ini. Kemudian saya coba emas itu ternyata juga bagus Bapak Ibu. Respon terhadap asam urat ya, kolesterol dan seterusnya. Ini kami dicoba bahkan sekarang di tempat kami sudah langkahnya, karena kita sudah menemukan elektroda yang bagus responnya, kami sudah membuat alat yang itu basisnya screen printing. Jadi nanti sampel darah atau urin itu tinggal diteteskan di working tadi yang disampaikan Pak Roto tadi ya. Di tengah-tengah inilah kami coba. Kalau counter sama reference biasanya kami menggunakan silver, itu yang kawat silver. Kalau yang riset kami ya working electrode itu sasarannya. Kami teteskan, kemudian kami hubungkan dengan siklik voltametri, kami akan lihat responnya gitu Bapak Ibu. Screen printing biasanya gitu kan beli di Metro ada, tapi sekarang kita bisa buat sendiri gitu, dibantu oleh teknik elektro. Nah ini Bapak Ibu screen printing yang kami buat ya, terutama yang working tadi, karena riset itu kan basisnya kan elektroda kerja ya Bapak Ibu ya. Yang ini saya buat pernah elektroda komposit itu supaya sensitivitasnya tinggi. Ternyata kami coba pakai analisis dimuat di Indonesian Journal of Chemistry itu ya, agak lama juga tahun 2014 ya Bapak Ibu ya, itu responnya cukup baik Bapak Ibu, sangat bagus. Ketepatannya ini saya coba pakai HPLC, pakai spektrum juga seperti ini, dan pakai ini elektroda ini juga sangat baik, dan dia simpel Bapak Ibu, tidak memerlukan sampel yang banyak, hanya diteteskan, di drop aja di bagian tengah itu, kemudian dibaca dengan siklik voltametri. Nah, siklik voltametri ini akan kita gantikan dengan rangkaian elektrik itu.
Kemudian nanti bisa seperti alat diagnostik tes itu yang otomatis gitu. Itu harapan kami ya untuk riset berikutnya. Ini riset-riset yang kalau Bapak Ibu terus dalami elektrokimia itu wah, luar biasa. Alatnya sudah dijual di mana-mana. Alkohol analyzer. Jadi orang menganalisis alkohol pada pengguna, pada driver itu hanya dengan satu hembusan nafas saja. Basicnya adalah apa ini Bapak Ibu? Kayak hidrogen fuel cell ya. Ini berarti alkohol fuel cell Bapak Ibu atau etanol fuel cell. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Karena waktunya terbatas ya kami terus begitu. Nah, ini perkembangan yang kami sekarang kembangkan. Ternyata tadi tuh setelah kita belajar tentang screen printing elektron, kemudian kita mengenal lagi tentang tadi asam urat tes, kemudian dan seterusnya, tes pack. Kalau COVID-19 itu kan antigen dan antibody ya. Akhirnya kami juga belajar juga itu bagaimana orang menciptakan alat tes itu, breath analysis for tuberculosis misalnya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan juga analisis untuk E. coli Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, analisis E. coli ini kan luar biasa ini. Lama waktunya dan seterusnya, tetapi dengan menggunakan sensor, biosensor kita sebut, itu waktunya sangat cepat Bapak Ibu. Cepat, ringan, mudah, dan cepat. Semua orang bisa menganalisisnya. Nah, teknologi elektroanalisis ini Bapak Ibu menyangka atau tidak bahwa analisis nitrat, NO3- di kolam ikan itu, saya pernah ke ke Parangtritis ketemu orang membawa seperti pulpen Bapak Ibu. Dicelupkan di situ, ini elektroda ion selektif ya ini ya Bapak Ibu. Udah langsung ketahuan angkanya Bapak Ibu. Makanya semakin lama Bapak Ibu bergelut di elektrokimia, itu luar biasa perkembangannya. Kita kadang-kadang sampai tidak bisa mengejarnya Bapak Ibu. Nah, mirip tadi yang disampaikan oleh Pak Roto ini, saya sudah 5 tahun yang lalu juga mencoba untuk mengolah limbah batik, terutama proses kawasannya di daerah Sleman, di Dewi Kunti, di Koperasi Dewi Kunti, dan seterusnya. Mirip juga apa yang disampaikan dengan Pak Roto tadi, kami juga setrum dia, kemudian ada juga yang kami dapat kiriman limbah batik itu 2 hari 2 malam kami setrum juga nggak bisa. Itu. Karena memang karakternya limbah batik itu kadang-kadang berbeda-beda gitu ya. Karena ini yang Bapak Ibu yang kami kembangkan di UII selama ini tadi seperti ini ya Bapak Ibu. Maaf tadi saya sampaikan yang seperti ini, di setrum seperti Pak Roto sampaikan tadi. Kemudian bahkan kami sampai memberi bantuan alat 250 liter sekali proses ke pengrajin batik. Tetapi karena karakter pengrajin-pengrajin di Jogja, terutama di Sleman ini kan bukan background kimia atau elektrokimia, sehingga kadang-kadang takut kesetrum lah, macam-macam gitu ya. Sehingga alat ini kami agak tinggalkan gitu. Akhirnya kami pernah diskusi sama ini pengrajin batik. Bagaimana kalau kami buatkan alat masak, Bu? Nah gitu, makanya ini sampai alat ini banyak yang beli gitu di pelosok-pelosok itu di Purwokerto itu bisa sampai 15 lah. Alat ini sebetulnya kalau Bapak Ibu cermati, alat ini tuh kan kayak alat ini ya Bapak Ibu ya. Distilasi minyak asiri tempat kami itu dipakai untuk mengolah limbah batik, terutama yang viskositas tinggi ya Bapak Ibu ya. Yang viskositas tinggi. Bahkan ini sudah dipakai untuk screen printing Bapak Ibu. Saya pernah dapat limbah, ada orang telepon begitu, screen printing di Jogja, itu kalau di elektrolisis nggak bisa Bapak Ibu, saya pernah itu, karena dia limbah organik ternyata, organik dan dia isolat ya, sampai kapok saya benar-benar nggak bisa, akhirnya alat inilah yang bisa menyelamatkan screen printing ya. Bahkan limbah batik kalau yang viskositas tinggi, tidak waktu lama, kita dapatkan ini, zat warna baru Bapak Ibu. Kalau Pak tadi kan berubah menjadi CO2 dan H2O, kalau ini di intipnya itu, di keraknya itu, 1 bulan dipakai itu rata-rata nggak sampai setengah kilo Bapak Ibu zat warna itu ternyata. Karena 90 sekian persen itu isinya air. Dan ini lebih disukai ibu-ibu karena seperti masak Bapak Ibu. Cuman kendalanya kalau limbah seperti ini, pengolahan limbah seperti ini, ternyata apa Bapak Ibu? Berhenti juga 6 bulan karena gasnya mahal gitu. Akhirnya Bapak Ibu, sampai kami menciptakan alat itu Bapak. Nah ini Bapak Ibu kami sosialisasikan. Nah ini alat terbaru kami yang dipasang di limbah batik itu. Ini yang diterapkan Bapak Ibu bisa buka di YouTube, channel YouTube-nya. Dan ini cukup baik Bapak Ibu. Hanya klik saklar gitu. Kemudian nah ini di drum 3 ini sudah kita coba di lab terpadu dan hasilnya luar biasa bagus untuk olah limbah batik sebetulnya awalnya. Dan kemudian kita bisa aplikasikan di tempat batik ya, terutama yang skalanya agak tinggi kalau ini Bapak Ibu.
tetap harus dimasukkan ke kolam, kemudian dipompa dia ke bak 1 atas itu, kemudian bak 2, bak 3, bak 1 atas itu isinya adalah penyaring kasar Bapak Ibu. Nah, ini tergantung pada susunannya. Makanya tadi saya sekarang ini agak bergeser dari elektrokimia, kemudian destilasi, kemudian absorpsi, nah gitu. Tetapi memang elektrokimia itu cocok nggak untuk limbah batik atau color-nya, dye. Cocok sebetulnya, tetapi tidak semua memang. Tidak semua limbah color itu, batik, tekstil itu bisa diolah dengan elektrolisis ya, dengan cara seperti ini. Pernah juga ada industri di Jakarta yang datang ke kampus membawa limbah color, kemudian saya tanya ini limbah apa Pak? Ini limbah dari pewarna kertas, Irawan namanya itu. Datang gitu ke lab UI, nggak sampai 5 menit itu jernih. Karena karakter zat warnanya itu kationik, anionik, yang itu ya, penghantar listrik yang baik itu. Dan sampai sekarang saya diberi gambar pengolahan limbahnya masih menggunakan elektrolisis gitu. Nah ini riset juga, aduh waktunya masih ada nggak Pak Iman? Kemudian masih ada. Masih Prof, sekitar 10 menit maksimal guys. Nah ya, alhamdulillah masih ada. Ini riset kami Bapak Ibu, saya juga senang sekali riset ini. Waktu itu kami ada tawaran begitu untuk ini desinfektan ya, atau pembunuh E. coli di air minum di perusahaan Aqua waktu itu. Ada nggak cara selain ozonasi, kemudian kalau orang-orang kampung direbus ya, dan seterusnya lah. Saya katakan kemungkinan ada Pak. Ini ketika air itu, saya coba juga ini, saya sebetulnya nggak ini ya, saya coba aja lah. Ada air, saya ukur E. coli-nya gitu, MPN-nya, kemudian saya setrum aja itu dengan elektroda seperti ini. Elektroda karbon dari baterai itu kan paling gampang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buka aja karbon, Bapak Ibu pasti akan dapatkan baterai, Bapak Ibu akan dapatkan karbon itu. Root ya bentuknya ya. Itu bisa dipakai dan itu keras Bapak Ibu, sudah luar biasa itu. Dengan potensial rendah dia nggak hancur, tapi kalau di atas 25 itu hancur. Makanya kalau Bapak Ibu penasaran dengan elektrokimia, supaya Bapak Ibu tidak susah, ambil aja baterai bekas, ambil dalamnya, ambil 2 elektroda, Bapak Ibu langsung pakai DC, coba aja. Nah, nanti dicek seperti ini. Luar biasa juga, 15 watt sudah habis juga E. coli-nya. Tapi kendalanya Bapak Ibu ini pernah kami ditanya, lalu bangkai-bangkainya ini kemana Pak bangkai? Waduh, kalau urusi mayat-mayat bakteri coli saya juga bingung juga itu. Nah, ternyata setelah dicek itu enggak masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini bagus, aman karena kami menggunakan elektroda karbon ya Bapak Ibu ya. Karbon itu cenderung aman ya untuk tubuh kita juga. Untuk drinking water dan seterusnya itu aman. Nah, ini di jurnal-jurnal enggak begitu banyak Bapak Ibu. Kalau memang tertarik dengan ini bagus banget Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini juga kami tertarik ini ya Bapak Ibu. Kami trapping CO2 dari kendaraan bermotor, ya, di trap. Trappingnya itu kami pernah menggunakan macam-macam Bapak Ibu. Kalau di tempat kami riset ini sudah lama ini, banyak mahasiswa yang sudah pakai KOH, pakai NaOH, LiOH, wah macam-macam Bapak Ibu. Kami sudah coba itu. Kemudian di trap, ya, kondisi basah misalnya, atau biasanya kan kondisi asam nanti terus kemudian kita asam gitu. Ini kemudian kita setrum Bapak Ibu dengan 2 elektroda saja. Katoda sama anoda, arusnya DC, gitu. Kemudian ternyata Bapak Ibu, ya itu terkonversi menjadi alkohol Bapak Ibu. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. CO2 itu waste, limbah, ya, mencemari. Kemudian setelah kita elektrosintesis, ini saya menyebutnya dengan elektrosintesis nyawa organik ya Bapak Ibu. Karena dulu saya waktu S3, risetnya itu elektrosintesis asam asetat Bapak Ibu, dari alkohol. Saya setrum aja itu alkohol, tahu-tahu berubah menjadi asam asetat gitu. Nah ini juga ternyata setelah di GCMS gitu, ya keluar propanol, butanol, metanol ya, karena memang tadi reaksinya sangat banyak ya apapun yang terjadi. Nah ini Bapak Ibu, saya riset yang terakhir, yang ini elektrokoagulasi, ini tempat kami juga sering ini riset tentang ini elektrokoagulasi, itu karakternya memang beda Bapak Ibu. Kami sekarang mengembangkan elektroda yang ini Bapak Ibu, yang spheric, yang lingkar gitu Bapak Ibu. Biasanya lempeng ya Bapak Ibu ya, surface areanya tidak begitu besar. Ternyata kalau kita coba dengan elektroda melingkar dan dia itu lubang-lubang seperti yang Pak Roto tadi buat, itu ternyata hasilnya luar biasa. Waktunya cepat, degradasinya bagus ya. Cuman memang Bapak Ibu kalau saya disuruh milih ya, antara elektrodegradasi dan elektrokoagulasi, ini kan tekniknya elektrokoagulasi Bapak Ibu. Ada endapan di bawah.
Karena limbah organiknya, colornya itu tidak hancur ya, tidak berubah menjadi CO2 dan H2O ini Bapak Ibu. Dia terikat gitu oleh ALOH 3 kali mengendap ke bawah gitu. Pastilah disaring ya Bapak Ibu ya. Ini juga banyak perusahaan juga yang pakai gitu dengan menggunakan elektroda yang melingkar seperti ini. Ini prosesnya. Nah ini Bapak Ibu pengalaman pertama saya nyoba Bapak Ibu. Ada di YouTube ini sudah saya upload. Ini videonya juga pengalaman pertama saya nyoba limbah batik. Tadi kan metilen blue ya. Saya coba limbah batik berwarna biru. Saya pesan ke ibu yang itu penghasil limbah batik, jangan dicampur dulu Bu. Saya minta yang seperti itu, yang pekat seperti ini, hampir ke hitam-hitaman gini. 1 liter saya coba. Tetapi Bapak Ibu kalau nyoba ini tanpa NaCl Bapak Ibu, 1 hari nggak akan berubah Bapak Ibu. Benar, 1 hari coba saja. 1 hari ya, saya pernah nyoba, nggak berubah warnanya. Apa Bapak Ibu tambah NaCl dengan dosis tertentu, dalam waktu 30, nggak sampai 30 lah, 25 menit, sudah berubah menjadi jernih sekali. Kecuali karbonnya nggak rontok ya, kalau karbonnya rontok nggak ke coklat, hitam gitu. Ini luar biasa. Tetapi ingat Bapak Ibu, tadi Pak Roto menyampaikan kalau ini sudah total ya, total degradasi ya. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu tidak sempurna, justru beberapa literatur dan saya coba itu menghasilkan pestisida justru. Makanya hati-hati karena klor ya Bapak Ibu ya, kan elektrolitnya kan klor ya. Sebagian zat warna itu kan tidak ini Bapak Ibu, tidak isolator lah, tidak konduktor yang baik. Karena itu perlu ditambah dengan elektrolit ya Bapak Ibu ya. Memang luar biasa ini. Bahkan ini Bapak Ibu, ini sudah saya sumbangkan ini ke beberapa itu ya. Saya kasih pengaduk dari atas, luar biasa. Di bawah saya kasih kran, terus kemudian dipompa ke sini, sekali jalan, dan seterusnya. Hampir 6 bulan jalan begitu Bapak Ibu, sudah bagus, kita cek limbahnya. Tahu-tahu ya itu tadi, boros listrik, macam-macam. Nah itu yang menjadi kendala Bapak Ibu, tentang pengolahan limbah batik dan tekstil ya, terutama di daerah Yogyakarta. Itu Bapak Ibu, dan ketika kami belum berhasil di dalam tadi Bapak Ibu elektrosintesis etanol, kami mengembangkan juga. Sekarang ini mungkin Bapak Ibu hari ini kami mintai pendapat atau saran atau apapun tentang riset ini Bapak Ibu. Kami sudah menciptakan alat yang sudah bisa men-trapping gas CO2 dari kendaraan bermotor. Bahkan bisa dibawa pergi sudah kendaraan bermotornya itu dengan alat trapping itu. Dan trapping itu kami menggunakan ini Bapak Ibu, kami menggunakan berbagai macam alkalin ya, basah ya. Ini trappingnya. Bahkan kami sudah bisa, karena kalau di gas Bapak Ibu, gas kencang motor ini, maka CO2-nya itu besar dan kemudian dia melompat ya CO2-nya. Sehingga kami desainkan di sini dengan ini ya Bapak Ibu, berbagai macam desain Bapak Ibu sekarang hampir sempurna menurut saya. Tinggal ergonomisnya, tinggal Astra bagaimana cara dia memasang, kemudian efisiensi penggunaan NaOH, CaOH, karena nanti kami dari hasil trapping ini memang zero emission. Jadi akhirnya yang keluar gas out ini tidak mengandung CO2 lagi. Itu sudah kita cek ya, CO2 tidak ada. Cuman begini Bapak Ibu, kelemahannya ini, penelitian ini kelemahannya adalah konsumsi tadi itu bahasa. Ini bahasanya cukup tinggi itu yang kita perlukan, tetapi kita sebetulnya ada kompensasinya ketika bahasa kami gunakan untuk trapping itu. Apalagi nanti di medan berlubang ya Bapak Ibu ya, kan bahasanya goyang-goyang gitu. Kita juga sudah bisa menemukan kayak semi gel gitu Bapak Ibu. Alkalinnya ya. Ini sebetulnya penggunaan bahasa itu dikompensasi dengan hasil produk yang diperoleh. Kalau kami cek ya Bapak Ibu ya, tadi kan misalnya kami gunakan BaOH 2 kali, dia trapping CO2, berarti membentuk barium karbonat ya Bapak Ibu ya. Endapannya itu mempunyai kemurnian yang tinggi. Ini spektra IR-nya kami juga HRD juga oke. Kita bandingkan antara MAC ya dengan produk tadi CO3 dari kendaraan bermotor dan seterusnya, itu kemurniannya sangat tinggi. Berarti kesimpulan saya sementara ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menindaklanjuti atau bertanya atau menyanggah dan seterusnya. Saya mengatakan bahwa apakah mungkin kendaraan bermotor itu zero emission? Saya mengatakan mungkin dengan cara yang seperti ini tadi ya, alkalin trapping, kemudian mendapatkan kompensasi dia endapan dengan harga yang mungkin hampir sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau beli BaOH 2 kali dengan beli BaCO3 itu harganya seimbang lah Bapak Ibu, seimbang.
Tapi mungkin keuntungannya bisa men-trapping tadi high purity. Terakhir Bapak Ibu, tadi Pak Ratu menyampaikan juga, saya risetnya sekarang ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja dengan elektrokimia yang sistem bed Bapak Ibu, sistem bed itu kan artinya dalam kolam, Bapak Ibu buat elektroda, sebesar apapun elektroda, ini luar biasa, pasti inefficient Bapak Ibu. Saya pernah membuat elektroda yang gede dari karbon, itu juga inefficient pasti, nggak efisien. Sistem bed itu saya katakan, mohon maaf Bapak Ibu, tapi ini hasil perjalanan riset itu, sistem bed yang dalam satu kolam itu nggak efisien. Saya ditelepon oleh alumni yang bekerja di RSUD di salah satu kota di Sumatera begitu, Pak, rumah sakit saya itu Pak, pihak ketiga mahal sekali sampai sekian miliar begitu, tetapi ternyata amonia COD-nya sangat tinggi di atas baku mutu. Kemudian coba saja deh buat pipa begitu panjang, ini sistem flow kami sebutnya. Sistem flow itu limbahnya mengalir Bapak Ibu, dipompa dari satu sirkulasi ke sirkuit yang lain, diputar gitu Bapak Ibu, di sirkulasi. Jadi limbah awal tadi dilewatkan dengan elektroda Bapak Ibu. Kami pasang elektroda itu banyak. Tapi di lab kami kemarin kami coba 8 ya. Coba aja deh kita limbah rumah sakit di Jogja saya ambil, amoniaknya saya cek, kemudian COD-nya saya cek. Ternyata Bapak Ibu sistem flow itu lebih baik Bapak Ibu. Karena sistem flow itu kan limbahnya mengalir Bapak Ibu. Mengalir kemudian mungkin 10 kali sirkulasi dia sudah mengalami penurunan di bawah baku mutu. Nah setelah kami pelajari, kami coba alatnya, kami coba terus begitu ya, akhirnya kami menyimpulkan bahwa sistem flow mengalir limbah itu, mengalirkan limbah ke dalam sebuah sistem elektroda itu menjadi lebih baik. Memang kelemahannya Bapak Ibu, sentuhan elektroda kan tidak lama ini, cepat gitu, nembak gitu, sehingga Bapak Ibu kalau sistem flow diharapkan potensialnya yang tinggi Bapak Ibu. Kalau yang rendah 5 volt itu ya single sedikit kan energinya masih rendah. Tapi kalau di atas 15 volt ya Bapak Ibu, ini luar biasa hasilnya Bapak Ibu. Tidak perlu menyaring Bapak Ibu, no chemical, tidak perlu treatment Bapak Ibu, diputar saja dia melewati pipa itu. Tapi pipanya dipasang ini elektroda kecil-kecil gitu yang dilubangi pipanya itu supaya airnya tidak keluar di gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi ini belum diterapkan di pengolahan rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Dan mungkinlah kalau sudah desain alatnya, kemudian report hasil analisis dan seterusnya. Tetapi kami sekarang mencoba 3 parameter hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Sulfat oke. Yang paling besar di limbah rumah sakit, limbah cairnya ya Bapak Ibu ya, itu adalah amoniaknya Bapak Ibu. Karena di dalam proses ini, di dalam proses elektrolisis itu, amoniak kan berubah menjadi ini Bapak Ibu. Berubah menjadi gas nitrogen gitu. Kemudian yang CO2 senyawa organiknya berubah menjadi gas CO2. Kami menamakan alat ini dengan menggunakan flow elektrolisis karena mengalir begitu. Seperti ini Bapak Ibu, masih ada rongga di bawahnya tempat dia mengalir Bapak Ibu untuk bersentuhan tadi. Karena bersentuhannya sangat singkat karena dia ngeflow gitu ya, tergantung laju alir, maka ini sistem kayak begini ini laju alir sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap degradasi. Banyaknya elektroda sangat berpengaruh. Itu variabel-variabel yang dibandingkan dengan chemical Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan keogulan, ini ya, itu saya kira ini lebih murah dibandingkan aerasi. Kebanyakan di limbah rumah sakit kan di aerasi. Ternyata itu ya belum tuntas, COD-nya dan amoniaknya masih sangat tinggi. Saya kira itu Pak Irman, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf buru karena waktunya terbatas. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada diskusi nanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto yang sudah menyampaikan banyak aplikasi ya, terutama berkaitan dengan riset beliau yang banyak bersinggungan dengan aplikasi elektrokimia di berbagai macam bidang ya, terutama untuk pengolahan limbah ya. Nah, ini di chat bisa kita saksikan sudah ada 6 pertanyaan, tapi tentu saya akan bacakan 3 terlebih dahulu. Dari beberapa wilayah, alhamdulillah ini ada dari Purwokerto, dari Jogja sendiri, kemudian ada dari
Ambon, Patimura, ada dari Makassar, ada dari UGM sendiri, ada dari Semarang, dan ada dari mana ini? Iya, ya, dari berbagai macam tempat. Saya bacakan 3 yang pertama. Untuk Pak Roto, dalam eksperimen elektrolisis, apa bisa dipakai untuk jenis polutan warna yang lebih kompleks atau lebih heterogen, karena banyak sekali di realitas sekitar kita itu kadang polutannya itu lebih banyak dan seterusnya. Kemudian dari Pak Doni di Purwokerto, kemudian dari Pak Muhammad Kurnia Akbar dari UII, bagaimana memisahkan deposit yang dari nikel oxide tadi, dan apakah elektrodanya bisa reusable gitu ya, setelah dipakai 30 menit, apa bisa dipakai berulang. Ini mungkin nanti Pak Roto juga bisa mengomentari. Kemudian ini yang mungkin Prof. Rianto bisa berkomentar dari Pak Miki Rahawarin dari Pak Unpati ya. Apakah dimungkinkan penggunaan elektrodekimia dengan material lain, Pak? Ya, misalnya lempung, nanokomposit, dan yang lain-lain. Selain tadi yang dicontohkan misalnya dari karbon, dari platinum, dari yang lain gitu ya, banyak material logam gitu ya. Apakah bisa yang lain untuk menghilangkan zat polutan aplikasinya dalam air? Kalau dimungkinkan bagaimana cara kerjanya, apakah hasilnya juga akan sebaik ketika menggunakan elektroda yang sudah biasa dipakai tadi gitu. Ini 3 pertanyaan dulu, mohon maaf, nanti kita lanjutkan. Kesempatan pertama untuk merespon, Pak Roto, kami persilahkan. Oke, baik. Yang pertanyaan pertama ya, itu apakah bisa digunakan untuk degradasi zat warna lain? Nah, ini memang ya kita biasanya nyoba aja, dicoba jenisnya apa, karena zat warna kan jenisnya banyak sekali. Ada zat warna yang mudah didegradasi, ada yang tidak. Ini prinsipnya gitu. Kemudian asalkan kita bisa memilih elektroda yang cocok, itu misalnya ini ya, misalnya tadi grafen itu dia lebih dekat untuk senyawa organik yang ini ya, yang non polar itu. Untuk senyawa non polar itu lebih mudah untuk berinteraksi. Ini contohnya aja. Jadi pemilihan jenis elektrodanya atau jenis anodanya ya, karena reaksinya terjadi di anoda, itu menjadi penting untuk ditentukan apakah dia bisa untuk zat warna tertentu atau tidak gitu. Tapi ya kalau secara umum mestinya bisa, asalkan sesuai gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi Pak Herman? Yang kedua, halo Pak Herman, pertanyaan kedua apa tadi? Ya, yang nikel oxide Pak. Oh ya, nikel oxide ini sebenarnya elektrodanya itu sangat reversible ya, jadi bisa dipakai karena dia hanya menempel atau dia terdeposit di permukaan elektroda utamanya kan gitu. Jadi bisa dipakai itu setelah selesai dipakai lagi untuk limbah yang lain bisa. Kalau mau diambil dianalisis juga bisa. Ini rencana kita juga mau analisis untuk produknya kita karakterisasi apakah nikel oksida atau nikel hidroksida atau nikel oksihidroksida gitu ya. Tapi prinsipnya bisa karena sangat stabil ya dia. Ya nikel kan termasuk radioaktif spesies gitu ya. Jadi bisa dioksidasi menjadi nikel 2, nik 3, dan bahkan saya pernah mengoksidasi jadi nikel 4+ ya. Dulu waktu saya ngambil doktoral di Kanada itu saya coba mengoksidasi nikel 2+ jadi 4+. Tapi potensialnya minimal ya 3,3 volt dalam waktu yang lama. Nah, itu contohnya ya. Kemudian apakah elektroda dari material lain bisa? Jadi prinsipnya elektroda karena dia dipakai untuk istilahnya tempat terjadinya reaksi, itu berarti dia harus memungkinkan terjadi elektron transfer ya. Kalau material seperti lempung dan sebagainya itu akan sulit karena dia akan bersifat isolator atau paling tidak dia semikonduktor ya. Jadi tidak efisien. Sehingga pilihannya harus material yang bisa melakukan elektron transfer dengan cepat. Dan kalau bisa tadi di samping transfer elektron itu dia juga bisa punya gugus fungsi yang bisa berinteraksi dengan spesies yang ada dalam larutan ya. Seperti grafen itu kan bisa karena dia
Di samping poros dia punya banyak sekali fungsi, antara lain ya karbon-karbon double bond, kemudian karbon oksigen dalam bentuk epoksida, kemudian ada alkoholnya yaitu grafenol. Ya, kalau lempung yang lain itu saya kira akan lebih sulit ya untuk dijadikan elektroda kerja atau elektroda anoda gitu ya. Baik Pak, itu Pak mungkin yang saya jawab. Ya, Pak Roto. Ya. Pak Rianto, kami persilahkan. Oke. Kalau saya yang tadi ya Pak Herman, yang Pak Niki ya. Iya. Ya gini, kebetulan dulu saya S2 di UGM itu yang bimbing Pak Agus. Itu judul tesis saya itu begini Pak. Penggunaan elektroda zeolite. Jadi zeolite itu kan powder loh. Saya dulu. Kemudian saya menemukan satu jurnal memang yang enggak tahu mungkin Pak Rato pernah baca. Jadi zeolite kemudian bentonite itu bisa digunakan sebagai elektroda. Ada jurnalnya. Kemudian saya coba waktu itu S2 saya penasaran juga. Kayaknya nanti pikiran saya waktu itu dulu dia akan berpori, kemudian dia ada sisi aktifnya di situ. Kan dia kan fungsi dari elektroda itu kan ada dua, sebagai elektrokatalis dan sebagai tempat dia terjadinya oksidasi atau akhirnya tesis itu saya press waktu itu di bengkel, saya press kulit dengan powder. Memang begini Pak Niki ya, kalau Bapak bekerja dengan powder, karbon itu kan powder asli nih. Kemudian zeolite itu juga powder, bentonite juga powder. Nah ini perlu ini Pak, ya, keahlian khusus di dalam ngepres dia, dipres supaya mempunyai kekuatan. Kalau Bapak pakai di elektroda nanti tidak hancur gitu. Nanti jangan-jangan dia nggak bisa memikirkan limbah, dia memikirkan dirinya sendiri aja nggak sanggup gitu. Itu jadi masalah juga Pak itu. Karena itu maka ada satu teknik Pak untuk mengepres sesuatu yang itu powder, karbon powder, kemudian zeolite powder gitu. Misalnya Bapak bisa menggunakan binder misalnya, dicampur bahan yang bisa pengikatnya apa ini. Cuman hati-hati dengan pengikat. Pengikat ini kan biasanya Pak, polimer kan, bisa polivinil PVC ya. PVC itu sering dipakai. Cuman kalau terlalu banyak Pak, itu juga dia sebetulnya. Cuman nanti jadi isolator lagi gitu. Sebetulnya kalau saya amati Bapak Ibu ya, itu bisa sebagai elektroda ketika dipres, karena memang dia ada hole ya, ada lubang-lubang ya, tempat beralirnya elektron itu. Dan bagus Pak, itu dulu saya coba, sehingga saya waktu tesis itu fenol. Saya coba fenol, kemudian didegradasi dengan menggunakan elektrolisis dengan sistem 2 elektroda, katoda dan anoda. Itu bisa, cuman kelemahannya apa Pak? Rontok itu tadi. Karena zeolite itu kan powder. Kalau Bapak Ibu ngepresnya nggak bagus, preparasinya nggak bagus, itu hancur Pak. Gitu. Sehingga nanti nggak bisa mengolah limbah, memikirkan dirinya sendiri nggak bisa gitu. Saya kira itu Pak, tambahan saya. Matur nuwun Pak Rianto. Saya beranjak ke penanya dan perespon berikutnya dari Dr. Hasri Negeri Makassar. Apakah hasil degradasi zat warna menyebabkan volume berkurang atau tidak? Atau mungkin mayoritas produknya itu apakah gas dan cair air itu, atau ada juga misalnya padatan yang terendap ke bawah. Itu yang pertama. Kemudian ini 3 lagi dulu dari Mbak Vini UGM, untuk fungsionalisasi grafen menjadi oksida digunakan aseton dan air, apakah penggunaan dua pelarut tersebut bersifat signifikan? Apakah bisa digantikan oleh jenis pelarut yang lain? Mengingat aseton itu memiliki karakter aprotik, sedangkan air adalah pelarut yang bersifat protik. Itu ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Mifar Syukur, Stivar Semarang, analisis screen test, apakah tanpa ditambah suatu aptamer atau enzim yang bisa spesifik terhadap glukosa, termasuk biosensor, memang pengembangan elektrokimia yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Terima kasih. Jadi ini terkaitan dengan screen testnya Prof. Rianto. Kemudian yang pertama tadi mungkin bisa Pak Roto ya, dan pertama yang kedua. Mungkin Pak Roto dulu, mungkin kami persilakan. Ya, untuk konversi grafen menjadi grafenol atau grafin oxide atau epoksi ya,
oxidize grafen itu kita cari literatur yang paling mudah hanya menggunakan aston, campuran aston tadi ya dalam air, kemudian di ini ya ultrasonikasi ya. Kalau ada yang lain juga bisa, seperti kemarin ketika kita seminar ICST itu ikatan double bond CC double bond itu bisa dioksidasi juga dengan misalnya peroksida, ya peroksida. Cuma kita inginnya kan tidak banyak yang teroksidasi ya. Jadi gugus fungsinya itu kalau bisa hanya di permukaan, tapi struktur grafennya masih utuh gitu ya. Masih utuh, sehingga kita menggunakan ultrasonikasi dan aston itu supaya tidak terlalu banyak konversinya menjadi epoksida atau alkohol. Jadi harapannya sekitar 20-25% aja oksigennya terhadap total karbon yang ada dalam grafen kan gitu. Kemudian yang kedua, yang limbah degradasi zat warna, Pak. Ya, limbah degradasi zat warna ini kalau limbah kayak limbah batik itu kan isinya juga ada lumpur dan sebagainya. Jadi ya volumenya nggak bertambah sih, karena kan hanya mengendap saja, yang mengendap saja aja. Jadi biasanya limbah dari batik itu kan ada silika untuk namanya water glass, itu biasanya mengendap juga. Tapi secara umum tidak menambah volume. Nah, mungkin poinnya di sini adalah ketika kita melakukan analisis limbah, terutama yang ini ya, yang soluble gitu ya. Yang soluble ya kita analisis yang terutama untuk organiknya kita kromatografi gitu kan. Yang paling mudah di GC gitu ya. Tadi kan saya berikan contoh data GC, gas kromatografi. Kemudian yang padatannya karena dia bukan merupakan limbah, sebetulnya hanya solidify saja, bisa dipisahkan secara fisik, disentrifuge atau diendapkan, bahkan pakai settling container sudah cukup itu. Tapi secara umum nggak akan terjadi perubahan volume atau produk yang lain ya dari hasil pengolahan limbah itu. Mungkin itu Pak Irman. Terima kasih. Matur nuwun. Ya. Pak Rianto, monggo dilanjutkan Pak, respon terutama yang pertanyaan dari Pak Hasri dan Pak Mifar Syukur dari Stifar Semarang, Pak. Oke, terima kasih teman. Jadi gini, kalau pengalaman saya tadi kan saya pernah mencoba elektrolisis, kemudian saya coba dia destilasi gitu, limbahnya saya masukkan ke ketel, kemudian saya rebus dia, kemudian saya terakhir ini dengan menggunakan absorpsi. Ini Pak, jadi kebanyakan batik yang dihasilkan itu hampir 99% saya katakan air isinya sebetulnya. Volumenya cukup besar. Zat warna, lilin, dan seterusnya itu ya 1 maksimal 5% lah Pak. Kecil sekali sebetulnya. Sehingga volumenya tidak, menurut saya ya tidak berubah ketika proses elektrolisis, hanya nanti kan teroksidasi. Seperti Pak Roto tadi, CO2 dan H2O, sehingga volumenya tidak berubah. Pernah Pak, saya mencoba mengolah limbah batik destilasi, ketel 50 kilo ya, satu limbah sekali masuk gitu, 50 kilo dalam waktu 2 hari itu baru selesai itu. Tapi malam berhenti ya, dimatiin gitu sama yang punya gitu. Berarti 16 jam Pak, itu prosesnya. Itu dalam waktu 2 hari 50 liter, 100 liter limbah 2 kali jok itu, 2 kali putar. Itu tuh hanya sekian gram, nggak sampai setengah gram, nggak sampai setengah kilo zat warnanya, kecil sekali, itu pun sudah bercampur gitu, bercampur dengan lilin dan seterusnya. Itu kecenderungannya memang, atau limbah batik, limbah tekstil itu kan Pak, zat warnanya kecil sebetulnya, yang paling banyak itu air gitu. Kemudian Pak, nah riset saya kalau berhubungan dengan screen printing selama ini ya kami belum Pak, belum mengembangkan ada tambahan apa gitu. Kami coba solid saja, solid elektrod padat gitu. Kami pernah nyoba nikel, kami pernah nyoba emas, macam-macam logam. Sebetulnya yang memberikan respon terhadap asam urat misalnya itu tuh yang mana yang paling baik? Selama ini kan sensitivitas, selektivitas lah Pak, terutama untuk alat-alat sensor itu kan ditentukan oleh reaksi enzimatis, P-N-log ya, Pak ya, Bapak Ibu ya. Antigen antibodi, reaksinya enzimatis itu kan sehingga selektivitasnya. Mengapa kalau kita akan analisis glukosa di screen printingnya itu diberi glukosa oksidase? Karena enzim ini bereaksi spesifik terhadap glukosa kan. Jadi artinya ada imobilisasi enzim ya Pak di situ. Oh betul ya.
Kalau enzim memang itu Pak Herman harus itu ada ilmu menempelkan enzim di dalam survei supaya ketika pasien satu datang di lab nanti tidak lepas kan gitu. Jadi, itu namanya imobilisasi enzim di dalam surface elektrod ya, terpadat. Kemudian ada polimer, ada nafion, kemudian diimpregnasi dan seterusnya, itu memang ada ilmu. Nah, sekarang kami memang nggak ke situ Pak, terus terang aja. Kami sekarang sebetulnya asam urat itu memberikan respon langsung nggak di dalam emas, elektroda emas. Saya sudah hampir 3-4 tahun ini mencoba, ternyata ada respon yang sangat baik gitu. Bahkan ini, alat ini sudah kami coba untuk urin. Urin itu kan berarti kan asam uratnya untuk orang-orang tertentu kan rendah ya. Terutama yang paling tinggi kan darah sebetulnya. Enggak masalah, no problem gitu. Bisa sebetulnya. Yang selama ini kalau Bapak Ibu baca di jurnal itu kan khawatir kan. Nanti selektivitasnya atas dasar apa itu? Kalau kami sekarang bisa menebak bahwa selektivitasnya ditentukan oleh potensial itu, E setengahnya. Nah gitu. Potensial E setengahnya itu di bawah, kalau ditarik peak ke bawah itu kan ketemu potensial setengah. Itulah nilai di mana potensial miliknya asam urat misalnya dengan elektroda emas. Tentunya Bapak Ibu harus dikendalikan dengan elektrolit ya Bapak Ibu ya. Ini makanya urinnya pasien harus ditambah dengan elektrolit. Kalau urin langsung dianalisis nggak bisa Bapak Ibu. Harus. Nah ini salah satu yang harus dilakukan. Kalau screen printingnya non enzim itu Pak. Baik. Ini menarik ya, karena surface chemistry juga ilmu yang cukup luas. Seperti kita misalnya membuat surface dari emas itu kan nanti juga roughness, kemudian structure-nya ya apakah 110 atau apa itu juga nanti mungkin akan menarik ya Pak Rianto nggih. Ini saya mohon izin berlanjut ke penanya berikutnya Pak, mumpung masih ada waktu. Dari Pak Eko Doni, beliau dari yang tadi kayaknya ya, untuk Pak Roto dan Pak Rianto. Ini Pak Rianto dulu nanti yang merespon, banyak untuk Pak Rianto. Dari sisi industri sebagai user teknologi yang dihasilkan, semisal ada teknologi untuk mengolah limbah zat warna atau limbah lain dengan elektrokimia, apakah sudah ada kajian tingkat efektivitas? Artinya di sisi aplikasi real industri skala menengah besar itu elektrokimia sendiri ini pemakaiannya seperti apa Pak mungkin ya? Mungkin kemudian kemudian byproduct-nya sendiri bagaimana? Artinya kan mungkin di bayangan kita itu ada hasil tambahan misalnya endapan dan sebagainya, ini sendiri bagaimana? Jangan-jangan cuma merubah fase kemudian masalahnya sendiri itu tidak tuntas gitu ya. Yang kedua dari Pak Didik, ini Pak Didik memberikan komen untuk terkait penanganan limbah zat warna juga dielektrolisis, tentu karena limbah batik ini makromolekul organik ya, kemudian mungkin perlu dicoba dengan memediasi pengantaran listrik. Kemudian yang kedua, sistem trapping CO2-nya ini bisa dicoba misalnya dengan in situ elektrolitik reaktor dalam sistem exhaust mobil. Yang ketiga, kembali ke Pak Rianto, untuk flow elektrolitik, kira-kira kecepatan arus, tadi di presentasi disampaikan tentang flow rate-nya itu sendiri bagaimana? Yang optimal Pak, ini pertanyaan dari Muhammad Kurnia Akbar. Pak Rianto dulu mungkin direspon, monggo dari Pak Eko Doni ini. Banyak sekali ini perlu diskusi darat aja Pak Herman. Ya Pak, ya. Nunggu Januari berarti Pak. Gitu ya. Baik, jadi pertanyaannya banyak banget ini. Untuk ini, jadi apakah efisien ya? Mungkin Pak Rato bisa bantu juga ini. Efisien nggak sih mengolah limbah dengan elektrolisis, terutama yang zat warna ya? Saya sudah dikirimi saja ini nyampe di kampus dari salah satu perusahaan dari Jakarta, Color Dyes. Saya coba elektrolisis nggak bisa. Nggak bisa. Memang tidak semua limbah Color Dyes itu bisa dielektrolisis ya. Sudah 2 hari dan dia tersenyum aja limbahnya, ada juga. Memang karakter limbah-limbah itu tertentu. Sudah saya tambahi elektrolit yang paling hebat ya. NaCl itu kan paling hebat, murah juga, tetap dia tersenyum saja. Biasanya kayak gini, akhirnya saya sarankan ke industrinya, ya sudahlah kita menyerah saja, tidak menggunakan elektrolisis gitu. Kita menggunakan
destilasi kalau Bapak Ibu mau. Kalau enggak ya pakai absorpsi dengan aktif yang pore size-nya besar gitu, saya sarankan begitu. Nah memang enggak semua limbah. Saya pernah juga datang limbah batik. Saya pikir dulu awal-awal limbah batik itu semuanya selesai dengan elektrolisis. Ternyata ya enggak bisa. Padahal waktu itu limbahnya itu tidak pekat, warnanya coklat gitu. Ya. Setelah saya telusuri ya memang dia isolator, tidak kotor, kemudian susah dipecahkan dia dan seterusnya lah Bapak Ibu. Kemudian tapi ada juga Pak yang datang ke tempat kami membawa limbah, yaitu tadi nggak sampai 5 menit itu tahu-tahu wah langsung berhasil dan difoto, kemudian dia pulang begitu 1-2 minggu memerintahkan kemudian buat kolam, kemudian beli elektroda itu tuh karbon dari Cina katanya, ukurannya sekian dipasangkan paralel begitu, tahu-tahu itu bagus sampai sekarang, sudah hampir 2 tahun ini gitu. Terus kemudian saya tanya, efisien nggak Pak? Ya dibanding yang dulu efisien ini Pak. Karena dulu kan saya sering beli itu Pak, koagulan, tawas, macam-macam kan per bulannya sekian. Dengan ini elektriknya rendah. Gitu. Nah itu memang kalau saya sendiri ditanya setelah scale up itu ya belum sampai lah. Kalau Pak Roto tadi kan sudah scale up mau dipakai gitu ya. Saya scale up-nya ya 250 liter yang nggak mau pakai tadi para jin gitu. Itu jawaban saya Pak. Jadi ada juga memang karakter limbah-limbah ya. Bapak Ibu gini aja, kalau penasaran itu juga nggak mahal kok Bapak Ibu. Coba aja, ambil limbahnya, setrum dia. Tetapi ingat Bapak Ibu harus punya ini ya, punya konflik ya, tidak boleh dari listrik langsung Bapak Ibu nanti kesetrum nanti. Karena di telepon orang Pak, di Bantul itu, kan datang ke kampus, dia nyoba di kampus bisa, pulang itu membuat sendiri. Dipikir dia dari listrik dari tembok PLN itu langsung dia masuk, ternyata dia kesetrum Pak, bener Pak. Nah itu jadi saya disalahkan juga waktu itu nggak ngajari detail gitu ya. Itu arus AC diubah ke DC dulu, ada power supply, ada konverternya gitu, sehingga kan tidak nyetrum. Jadi dia langsung Pak dicoba, ya belum dicoba dia sendiri kesetrum gitu. Untungnya nggak masalah Pak, nggak sampai rumah sakit lah, kaget ya. Nah itu. Kemudian apa meneh iki ya banyak. Yang floret, Pak, yang floret. Oh, yang flow ya. Itu aduh. Saya detailnya riset itu kan baru 1 tahun terakhir ini, terus terang aja. Saya pasang elektroda di pipa, kemudian saya pompa dia dari limbah satu ke tempat lain pakai ember begitu saya. Ya tuh tong biru itu yang 200 liter, saya pompa dia melewati elektroda itu gitu. Kami Pak, waktu itu juga ini belum ada ukuran ya, misalnya berapa mililiter per detik misalnya, flow-nya itu terus terang kami menggunakan itu Pak, pompa akuarium itu. Kami pompa, kemudian kami cek di sana satu sirkulasi berapa CO2 turun, kemudian terus kami coba sirkulasi, terus kami pompa gitu, kami putar begitu, kayak pendingin waktu Bapak Ibu soklet atau apa itu. Saya lewatkan di situ 10 kali, 12, semakin banyak bersentuhan tentu semakin bagus. Tapi kalau variabel-variabel yang lain kami belum Pak. Belum sampai ke itulah, detail sekali kami. Yang paling baik flow-nya berapa dan seterusnya. Itu Pak Irman. Tapi kalau Bapak Ibu mau meneliti itu saya kira bagus Pak. Nah, kalau memang tertarik ke flow elektrolisis ya, itu sangat bagus. Kemudian tadi saya berhubungan dengan trapping tadi ya. Wah ini seingat saya ini juga bagus. Karena terus terang hambatan kami, ketika kami nge-trap CO2, kemudian berubah menjadi endapan di bawah tadi, itu kalau gasnya tinggi di atas 50, itu sudah langsung moncratnya apa bahasa Indonesia, terpental gitu anunya. Terpental ini ya gas anunya, jadi semuanya bisa moncrat, sehingga itu sekarang ini motor yang bisa di trapping alat saya itu di bawah 40 lah kilometer per jam pelan-pelan begitu. Itu pun desainnya seperti yang bisa dipakai itu 40. Kalau sudah ngebut wah sudah ampun. Mungkin tadi bagus juga tadi apa tadi in situ exhaust apa tadi saya nggak paham lah. Bagi orang kimia itu kan pokoknya dia bisa nge-trap mengendap CO2-nya itu. Cuman teknis ergonomiknya itu. Tapi sekarang saya ke Astra itu katanya akan diakali oleh dia. Ergonomiknya ketika nanti di mobil dan motor itu katanya begitulah. Saya nggak begitu teknis detailnya nggak begitu paham gitu. Saya kira itu Pak Irman secara singkat, saya mohon maaf tadi nggak begitu. Siap, nggih Pak Roto kami persilahkan.
Saya hanya mengomentari tentang ini efisiensi kalau menggunakan elektrokimia untuk pengolahan limbah ya. Jadi zat warnanya memang kita harus tahu strukturnya yang paling utama. Ada beberapa zat warna yang tidak bisa dioksidasi karena prosesnya adalah electrochemical oxidation. Jadi apa namanya, ada bagian struktur kimia yang bisa dioksidasi, itu kuncinya. Kalau zat warnanya tidak bisa dioksidasi ya nggak mungkin dia apa namanya bisa terputuskan gitu ikatannya. Ya cuma biasanya kalau untuk zat warna yang base itu kan kebanyakan pakai azo ya. Jadi azo kan punya ikatan tangkap NN double bond. Nah itu memang bagian apa namanya, the weakest link-nya untuk senyawa azo adalah di ikatan azonya itu NN double bond itu. Ya tapi kalau zat warna yang lain saya nggak tahu apakah bisa diputus ikatannya di situ ya. Ya putusan di situ. Kalau secara umum untuk zat warna biasanya menggunakan base azo, jadi ikatan NN double bond yang merupakan gugus kromofornya itu ya. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan zat warna. Zat warna sebenarnya kalau di limbah itu ya termasuk bukan makromolekul ya, hanya senyawa kecil-kecil aja kan, asid orange, kemudian methylene blue, kemudian rodamin B dan lain-lain itu yang di apa indigosol gitu ya. Nah, itu senyawanya kecil-kecil kok, nggak sampai makromolekul ya. Ya berat molekulnya nggak sampai ribuan lah, mungkin hanya seratusan. Jadi bisa kalau dia punya gugus fungsi yang memang bisa di apa namanya di oksidasi ya. Dioksidasi berarti dia bisa melepas elektron atau menangkap elektron, oxidizable istilahnya itu ya. Oke mungkin itu Pak, karena reaksinya terjadi di anoda. Nah itu saja pemilihan elektrolit ya. Kalau kita kan elektrolitnya memang antara lain juga menghasilkan ini ya, hipoklorit kan antara lain ya, yang bisa untuk mengoksidasi. Di samping elektron juga ada OCl- dari hasil produksi menggunakan NaCl tadi. Oke. Jadi Pak, ini Pak Roto, pertanyaan terakhir sekalian closing dari Pak Roto. Kalau misalnya ini mungkin di seluruh Indonesia ini kan, karena tadi ada dari Makassar, ada dari Ambon, dari Semarang, dari Purwokerto, mungkin juga ingin tahu berkaitan dengan teman-teman yang ingin mengembangkan riset berkaitan dengan elektrokimia di institusi masing-masing atau di tempat masing-masing. Kira-kira instrumen pendukungnya apa saja Pak Roto, sambil mungkin closing, karena ini respon terakhir. Ya, untuk karakteristik dengan elektroda, karena reaksinya terjadi pada permukaan elektroda, itu ya harus bisa mengukur arus dan potensial itu aja. Jadi misalnya harus punya alat voltametri, itu yang utama. Kemudian yang kedua, karakterisasi untuk materialnya, elektrodanya. Jadi kalau kita orang kimia bicara tentang elektroda, itu harus tahu betul ya, senyawa apa yang berinteraksi dengan analit, senyawa yang berinteraksi dengan spesies yang ada dalam larutan. Jadi alat karakterisasi seperti X-ray itu wajib dimiliki kan. Voltametri itu kan untuk melihat apa namanya pergerakan elektron pada permukaan elektroda. Tapi karakterisasinya itu bisa menggunakan IR, menggunakan X-ray, kemudian SEM, IDX, ya standar analisis kimia. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Pak Rianto, monggo Pak, sekalian closing Pak. Pak Irman. Jadi gini Bapak Ibu, saya sarankan begini, kalau riset terutama ini pengalaman saya ya. Ketika Bapak Ibu mencoba methylene blue, methylene red, itu kan gampang Bapak Ibu. Aduh berubah, jernih, cepat, enak gitu ya. Bapak Ibu kalau nyoba sekalian aja langsung ke limbah batik. Kan nggak mungkin limbah zat warna itu isinya hanya methylene blue. Karena limbah batik itu sangat complicated, macam-macam isinya Bapak Ibu. Karena itu sekalian gitu. Nanti ketika Bapak Ibu misalnya publish di methylene blue bisa, tahu-tahu diaplikasikan, nggak bisa. Nah itu kan, padahal yang penting itu kan bukan publish saja, tetapi bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua, instrumen penting yang harus dimiliki ya voltametri lah. Bapak Ibu itu tempat kami yang kebetulan ada itu, biasanya Bu Indri yang sering pakai itu ya, split voltametri, untuk potensiometri, macam-macam lah Bapak Ibu. Kemudian tadi sama persis seperti Pak Toto, tempat kami itu biasanya begini Bapak Ibu, kalau tidak bisa dengan elektrolisis memang kami tidak menyerah Bapak Ibu. Biasanya tadi terus kita lempar ke destilasi, kita lempar ke absorpsi gitu ya. Absorpsi itu memang sekarang lagi ngetren itu, kami gunakan ke beberapa industri batik dan suka gitu. Karena cuma ini ya, mencet tombol dia pergi langsung
bisa jernih gitu akhirnya. Walaupun nanti di bak pertama tadi yang seperti di video tadi itu ada macet juga, ada ngejam dia nggak mau turun macam-macam lah. Itu saya kira sebagai closing, dan Bapak Ibu luar biasa kalau saya memahami hari ini itu sampai 193 Pak ini berarti kan pecinta elektrokimia itu cukup tinggi ya. Banyak aspek yang perlu kita bahas, perlu kita perhatikan. Seperti COVID-19 ketika merembuk rapid test itu kan saya prediksi ini pasti orang kimia yang muncul ini, pasti, terutama orang yang elektrokimia, terutama saya sendiri. Ternyata tidak ada yang nongol juga orang elektrokimia. Kan rapid test itu kan hubungannya dengan antigen, antibody, elektroda kerja, metode reference, macam-macam. Orang elektrokimia pasti sangat paham itu rapid test itu. Tapi ya itulah mungkin persatuan Bapak Ibu semua pecinta elektrokimia, terutama elektroanalisis juga itu masih cukup kurang lah mungkin di Indonesia. Saya mungkin perlu acara ini, terus terang saya sangat senang begitu mengenalkan elektrokimia ke khalayak ramai. Itu saya kira Pak Irman closing saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yanto, Dr. Roto atas waktunya dan pengalaman yang sudah dibagi ke teman-teman ini dari seluruh Indonesia. Moga-moga memotivasi kita semua, dan tentu sangat terbuka Pak Roto dan Pak Rianto ini untuk dikontak pasca ini. Prof. Rianto ini di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta juga, Pak Roto ini di Lab Kimia Analitik Universitas Gadjah Mada. Silakan dikontak untuk kerjasama atau diskusi lebih lanjut. Jangan lupakan juga, insya Allah di pekan-pekan berikutnya akan hadir seri-seri berikutnya dari seminar kimia analytics. Kita mengambil topik besar analytical chemistry in context ya Bapak Ibu untuk pembicara berikutnya, tentu kolaborasi antara UGM dengan institusi lain. Kami ucapkan terima kasih untuk Departemen Kimia dan Lab Kimia Analitik atas fasilitasinya, dan tentu Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan sumbangsi dalam diskusi yang sangat positif pada pagi hingga siang hari ini. Izin mengingatkan dari panitia untuk mengisi lembar presensi dan untuk keperluan misalnya request sertifikat dan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf bila dalam memoderatori acara pagi hingga siang hari ini ada kekurangan. Kami mohonkan maaf Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di seri berikutnya Analytical Chemistry in Context, nggih. Nanti kami informasikan pengumuman lebih lanjut. Matur nuwun. Terima kasih Pak Irman, Prof. Oke, matur nuwun Pak Frianto. Kasih Pak Roto. Matur nuwun Ibu, nggih. Terima kasih Bapak Ibu dosen UGM. Matur nuwun Ibu. Prof. Endang. Makasih ya. Asri Bu. Salam Asri. Makassar. Ya. Pak Dwi, Pak Nurul, Pak Roto, Prof. Asri. Semuanya. Iya. Mahasiswanya dikerahkan ya. Iya, itu udah dikerahkan tadi. Alhamdulillah. Untuk minggu depan juga menarik sekali tema minggu depan. Ya, minggu depan ada Pak Agus Kuncaka dari UGM dan Bu Kiki dari UI. Ya, insya Allah nanti informasi resmi kita publish secepatnya Bapak Ibu, nggih, lewat poster dan yang lain. Nggih. Iya. Matur nuwun. Makasih Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Prof, Pak Nurul, Pak Dwi, Pak Agus, Prof. Mudasir, Pak Roto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.